Mendengar lagu Maju Tak Gentar mengingatkan kita pada seorang musisi yang memiliki peran signifikan pada masa-masa kemerdekaan Indonesia. Perannya dalam dunia musik setara dengan peran Chairil Anwar dalam dunia sastra. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa musisi ini adalah salah satu penggerak kebudayaan Indonesia. Maestro kali ini mengajak Anda untuk mengenali Cornel Simanjuntak. Kota Pematang Siantar adalah kota terbesar kedua di Sumatera Utara. Kota dengan warna budaya Batak yang kental, namun juga memiliki sejarah panjang pertemuan budaya Melayu dan peranakan. Di lingkungan dengan tradisi dan alam inilah, Cornel dilahirkan dan menjalani masa kecilnya. Orang tuanya membesarkan Cornel berharap ia kelak menjadi guru yang dapat mengangkat derajat keluarganya. Guru di masa itu dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Cornel melanjutkan pendidikan ke Medan, lalu berangkat naik kapal ke Jawa. Seperti yang kita ketahui, Cornel paling dikenal lewat lagunya Maju Tak Gentar. Tapi apakah cukup menceritakan tokoh ini hanya melalui lagu ini semata? Siapa Cornel sesungguhnya? Saya kemudian menemui Suka Harjana, seorang komponis dan musikolog Indonesia. Waktu itu banyak sekali pencipta lagu yang bermunculan. Kalau Ismail Marzuki itu memang sebelumnya sudah ada ya. Nah, Cornel Simanjuntak itu punya posisi yang unik dalam jajaran pencipta lagu Indonesia pada waktunya ya. Saya kira dia hanya berkarya sekitar 3-5 tahun dari awal tahun 40-an sampai dia meninggal. Nah, dia menciptakan lagu-lagu yang sangat sederhana dalam bentuk mars yang mudah diingat seperti Maju Tak Gentar, Sorak-sorak Bergembira dan sebagainya. Dari anak-anak sampai orang tua, anak-anak yang belum sekolah pun menyanyikan itu gitu. Jadi seluruh aura tahun 40-an itu memang aura kemerdekaan. Jadi semua lagu-lagunya hanya berdasarkan suatu inspirasi saja, naluri ya. Bukan berdasarkan suatu latihan atau pendidikan intelektual. Saya tiba di Muntilan, Jawa Tengah. Inilah sekolah yang dahulu dikenal sebagai HIK Xaverius College. Tempat Cornel belajar mulai dari tahun 1937. Cornel sangat disiplin saat bekerja. Semasa di Xaverius, Cornel berniat untuk kelak menjadi guru. Meski demikian, buku-buku pelajarannya kerap bertuliskan not-not balok. Upayanya menggubah harmoni. Cornel mendalami bakat musiknya di bawah ajaran Pater J. Schouten. Ia bergabung dengan Orkes Simfoni Sekolah yang beranggotakan 60 orang. Dan terpilih sebagai concertmaster. Lalu ia giat berlatih di orkes yang kerap memainkan lagu-lagu klasik ini. Di sekolah ini pula, Cornel mulai mengenal lalu mencintai sastra. Ia melahap karya sastrawan terkemuka seperti Amir Hamzah, Sanusi Pane, hingga Goethe, Schiller, dan Shakespeare. Tahun 1942, jelang akhir studi Cornel Simanjuntak, Jepang memasuki Indonesia. Para pengajar dan pastor Xaverius Muntilan bersiap untuk masuk barak tawanan Jepang. Wah, Ya. ini Ini adalah Orkes Simfoni Xaverius College di Muntilan tahun 1939.
siang, Suster. Gimana nih? Baik, sudah melihat. Pada tahun 1943, Cornell ke Jakarta dan bekerja di Keimin Bunka Shidosho. Semasa kerjanya di Pusat Kebudayaan Jepang, Cornell bertugas menciptakan sejumlah lagu propaganda, antara lain menanam kapas, bekerja, dan menabung. Saya hendak membawakan perasaan musik modern ke dalam hati rakyat. Lihatlah hasilnya. Telah sampai ke lapisan masyarakat kita yang paling bawah. Begitu kata Cornell kepada Asrul Sani saat ia berada di Keimin. Berbeda dengan musisi lain, Cornell sungguh bercita-cita untuk mendidik rakyat melalui Keimin. Jadi Cornell sama sekali tidak membela Jepang. Ia hanya perlu menyiarkan karyanya pada masyarakat melalui radio. Saya berangkat menuju Yogyakarta untuk menemui Hersri Setiawan, seorang sejarawan yang pernah menulis mengenai Cornell dan perjuangannya demi kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi. Kritik Cornell terhadap cara menyanyi massa itu pada tanggal 19 Agustus 45 di Jakarta. Bung Karno sebelum pidato diawali dengan lagu. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, Cornell kaget. Loh, lagu Indonesia Raya kok begitu? Nggak kompak. Jadi dia pikir, wah ini mesti ada yang salah. Pertama karena orang Indonesia baru kenal 5 nada. Dan ini harus menjadi 7 nada. Nah, dengan lagu-lagu Cornell Mars tadi, orang sampai ke puncak-puncak gunung belajar 7 nada. Antara syair dan melodi itu tidak satu. Nah, Cornell membuat ini menjadi satu. Kata-kata Indonesia itu bertekanan pada suku kata kedua. Nah, supaya suku kata kedua ini bertekanan betul, harus kanan lagu itu pada melodi, pada bilangan suku ketiga. Nah, oleh karena itu, suku keduanya itu harus diganti. Jangan kata-kata yang pepet. Pepet itu apa? Bunyi Jangan bunyi tetapi selain Kira-kira apa yang melatar belakangi penciptaan lagu-lagu seperti Kemuning dan Citra ini, Pak? Berbeda dengan lagu-lagu yang sifatnya mars ya. Untuk massa, untuk masyarakat, untuk umum ya. Mungkin ketika dia sudah ada waktu, dia punya banyak waktu untuk merenung. Dia berpikir tentang lagu-lagu atau musik, katakanlah art musik gitu ya. Di situ tuh jelas sekali intervalnya berbeda. Kalau lagu-lagu untuk umum itu intervalnya pendek-pendek, jarak 1 atau 2. Ini meluncat ke jarak yang quart atau quint, artinya 4 atau 5 ya. Seperti lagu apa ini namanya? Kemuning ya. Kemuning, ya. Mulainya bukan dari bawah tapi dari atas. Kemuning, waktu dahulu aku menanti. Dan lagu Citra itu mulai dari atas. Citra naik. Sudah dari atas naik lagi. Citra
Tidak banyak yang membicarakan karya tembang puitik Cornel Simanjuntak. Ini adalah fase yang berbeda dari karir Cornel. Binu Sukaman, seorang penyanyi seriosa senior, akan membantu saya menjelajahi dunia puitis Cornel. Tembang puitik itu sebuah karya yang dicipta tentu dengan melodi dari seorang komposer, tetapi lirik dari tembang puitik itu merupakan sebuah karya sastra juga. Jadi makanya kita bilang itu adalah tembang puitik. Kalau masyarakat mengenal Cornel sebagai seorang komposer patriotik, kami sebagai pemusik seriosa mengenal beliau dari segi art song, dari segi tembang puitik. Dia punya segi melankolis, punya segi romantik juga, dan punya segi dramatik. Dari segi performer kayak saya memang hanya mempunyai bidang interpretasi. Tentunya interpretasi saya dengan penyanyi serius yang lain atau seniman yang lain tentunya berbeda. Kedalaman atau ruang yang diberikan oleh komposisi Cornel itu memang cukup luas. Saya bisa menggambarkan kerinduan itu sebagai kerinduan terhadap kemerdekaan, mungkin karena dia seorang patriot juga, tapi juga kerinduan terhadap sosok atau individu. Waktu dahulu aku menanti. Koma lagi. Sudahlah lama, sesudah bertahun tiada bersua, tidak datang. Itu seperti orang berbicara toh, ya. Tapi ada melodinya. Itu yang kita bilang teknik bernyanyi resitatif. Ini kalau kita bilang gaya Cornel yang agak dramatik. Indonesia kembali mendekati peringatan Hari Kemerdekaan. Saya akan menemui seorang musisi dan pengaba yang paling dikenal. Salah satu penggerak orkes simfoni di Indonesia. Saya diajak untuk datang melihat dia dan anggota orkesnya berlatih sore itu. Saya kira tidak mudah loh untuk membuat lagu perjuangan yang nggak remeh-temeh gitu ya. Serius tapi mudah dinyanyikan. Itu sangat tidak mudah. Kalau orang suruh bikin lagu yang serius sekali, mungkin ya oke lah. Atau sekalian lagu hiburan yang gampang sekali gitu ya. Tapi membuat sesuatu yang gampang, mudah, tapi ini serius nih. Penataan melodinya, harmoni segala macam dengan lirik yang pas gitu, itu tidak mudah. Tidak membayangkan kita kalau nggak punya Majuta Gentar, nggak punya Tunah Tumpah Darahku dan sebagainya. Ada semangat muda di situ, tetapi pada saat yang bersamaan kontemplatif juga. Cornel Simanjuntak sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana sebetulnya suasana musik Indonesia itu seharusnya, tapi tidak berlanjut karena sesudah tahun 50-an itu semua unsur pengaruh-pengaruh dari luar masuk semua. Ini Indonesia kan jadi semacam kue manis untuk jadi rebutan pengaruh baik barat maupun timur. Suasana yang dia dapat pada saat perjuangan, sebuah situasi yang sangat sulit, dia masih bisa melahirkan karya-karya seperti Oang, Kemuning. Kreativitas itu tidak terbatas dari suatu lingkungan. Dalam sebuah kontak senjata di Tanah Tinggi, Jakarta, Cornel tertembak tentara Gurkha. Ia kemudian dilarikan untuk dirawat di Jogja, di mana Cornel terus mencipta. Kondisi paru-paru yang semakin memburuk kemudian merenggut jiwanya.
Asrul Sani menulis, Cornel adalah seorang yang potongan mukanya kasar dan sinis. Rambut keriting, kusut, pandangannya seolah-olah mengejek, dan sikapnya yang tidak mau tahu. Tetapi setelah mengenalnya, ia adalah seorang pemimpi. Seolah-olah ia hidup di antara suara dan melodi yang bertukar-tukar. Seolah-olah hidup ini baginya tak lain daripada musik. Cornel Simanjuntak turut menjadi penggerak kebudayaan Indonesia melalui musik ciptaannya. Anda baru saja menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya Nikola Saputra.